Hai semua, sebelum mulai, aku mau ucapin selamat datang untuk kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini bersama aku Putri di Bukan Penyiar Podcast. Di podcast ini akan ada 4 segmen, yaitu Random Talk untuk bahas hal yang random banget, kemudian ada Ruang Sajak untuk musikalisasi puisi, terus ada review buku, insya Allah akan review berbagai genre buku, fiksi maupun non-fiksi, dan yang terakhir ada segmen rehat. Nah di situ aku akan menyuarakan tulisan-tulisan dari berbagai tokoh maupun kalangan, yang tulisannya mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita akan suatu hal, atau simpelnya berisi nasihat, atau renungan, atau untuk perbaikan diri lah, kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar, aku persilakan untuk mampir juga ke episode yang lain, tapi aku nggak tanggung jawab ya kalau kamu nyaman. Canda ya teman-teman. Oke, untuk episode ini akan aku jadiin episode bonus, artinya nggak akan masuk ke hitungan episode 15, karena jujur aja sampai pada saat episode ini direkam, aku masih nggak tahu mau bahas apa dan nggak tahu akan kasih judul apa. Atau ini aja deh kayaknya, tentang hal-hal yang telah dipelajari di usiaku sekarang. Jadi atas izin Allah, hari ini bertepatan dengan hari kelahiranku, 13 Juli 1998, 22 tahun hari ini, dan aku barusan habis baca sebuah tulisan dari Instagram @seputarkuliah, dan ini benar-benar sama dengan semua yang aku rasa dan pelajaran-pelajaran yang aku dapat. Dimana di usia ini aku belajar bahwa semua ujian dan kritik itu adalah ujian. Pencapaian dan kegagalan itu juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang namanya berkah terbesar itu bukanlah uang, bukan pamor atau hal material lainnya, tapi kesempatan kita untuk belajar apapun yang terjadi. Belajar memahami bahwa rezeki itu punya banyak nama. Mulai dari keberhasilan kamu melakukan hal yang kamu pikir gak bisa, kesempatan bertemu orang-orang hebat, atau saat kamu bisa melawan keraguan kamu sendiri, atau sewaktu kamu berhasil melihat situasi tersulit dan perasaan paling kacau sekalipun sebagai peluang untuk berkembang. Memahami bahwa rasa sakit, duka, tidak suka terhadap sesuatu dalam hidup itu manusiawi. Menangislah kalau kamu ingin menangis, tapi benci dan lari itu bukan pilihan. Benci dan lari hanya pilihan orang-orang yang kalah dan tidak cukup pandai menemukan celah keputusan yang baik. Selalu ada cara yang baik untuk menyelesaikan segala sesuatu. Selalu ada alasan untuk baik terhadap hal-hal dan peristiwa yang terjadi. Dan saat kita diberi kesempatan untuk belajar memperjuangkan kebaikan di atas itu semua, itulah rezeki yang paling besar. Ini cocok banget dengan aku dan podcast ini. Aku senang banget adanya podcast ini, aku bisa bersuara dan didengarkan banyak orang, karena bagiku ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat aku, di mana aku bisa menggunakan ini untuk menyuarakan setidaknya sedikit kebaikan dan berbagi pengalaman yang bisa diambil pelajarannya. Untuk kebaikan lah insya Allah. Dan sekalian menyalurkan hobi juga ya, baca puisi. Emang dari dulu seneng banget berekspresi gitu. Menurutku dari puisi aku bisa menumpahkan emosi. Ya mudah-mudahan aja puisi yang aku suarakan bisa sampai ke hati teman-teman yang dengerin. Nah, yang tadi itu kan adalah hal-hal yang dipelajari di usia ini. Sekarang untuk harapanku adalah semoga aku dan kita semua tentunya bisa jadi manusia dan hamba yang lebih baik dari hari kemarin. Karena kata Pak Ustadz, orang yang beruntung itu adalah orang yang semakin hari menjadi semakin lebih baik, dan ibadahnya semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan kita termasuk ke orang-orang yang beruntung. Teman-teman, gak banyak yang bisa aku sampaikan di sini. Selain rasa terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin sampai di episode ini, aku mohon maaf kalau sampai detik ini masih banyak banget kesalahan dan kekurangan. Tapi mudah-mudahan dengan support dari teman-teman, aku bisa menjadikan itu motivasi untuk selalu memperbaikinya. Aku juga menerima dengan terbuka saran, masukan, dan request dari teman-teman semua. Boleh lewat Instagram aku @putriaestelim atau Twitter @amaliaestelim. Pokoknya kalau nemuin username yang belakangnya estelim, bisa dipastikan itu aku.
karena itu adalah singkatan dari nama ayahku. Tapi kalau orang Indonesia ya, tapi kalau misalnya depannya orang luar negeri ya nggak mungkin aku lah. Terakhir, doaku mudah-mudahan negeri ini selalu diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih sekali lagi, aku akhiri. Sampai jumpa di pertemuan tanpa temu berikutnya.